Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman semua di seluruh Indonesia dari Sabang ke Merauke. Semoga sehat-sehat selalu bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa dan teman-teman yang sedang stay at home. Semoga juga sehat-sehat selalu dan tetap produktif di kala tinggal di rumah. Nah, untuk itu perkenalkan, nama saya Febrianto. Saya di sini selaku moderator dan akan men-tracking jalannya seminar online pada kali ini. Nah, untuk itu sebelum kita memulai, saya akan membacakan biodata daripada pemateri kita kali ini, yaitu Kak Saki. Jadi nama lengkap beliau ini adalah Zakiul Fahmi bin Jailani bin Hamzah bin Abdullah. Wah, lengkap sekali nih. Biasa dipanggil Zaki atau Jack. Wah, Bang Jack. Ya, jadi ya Jack. Jadi kalau di perencanaan juga Kak itu istilahnya planner juga biasa disebut Jack, tapi dia the Jack of all trade, atau Master of None. Jadi mengetahui segala macam hal, hanya tidak spesifik atau tidak dalam keilmuannya. Nah, Kak Zaki ini tempat tanggal lahirnya di Banda Aceh 6 Juni ya, nggak ada tahunnya ya. Jadi 6 Juni itu kayaknya bertepatan dengan hari lahir Soekarno ya, kayak. Benar. Iya, kalau saya 8 Juni bertepatan dengan hari lahir Soekarno. Ya, jadi alamat asal ini, alamat asal beliau itu Jalan Tuan Iskandar Muda, seterusnya Banda Aceh. Kemudian alamat di Belanda, silakan teman-teman kalau ingin berjumpa langsung, banyak yang ingin ditanyakan, di Assepaard 44 bla 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 Gelderland. Adapun medsosnya, kalau teman-teman mau menanyakan mengenai status apakah masih single atau seperti apa, bisa langsung di-add di Saikul Fahmi Jailani, FB-nya juga Saikul Fahmi Jailani. Nah, riwayat pendidikan beliau ini untuk S1-nya di Universitas Amikom Yogyakarta, jurusan Informatika. Kemudian pada setelah itu dilanjutkan di Master of Geoinformation Science di Universitas Wageningen. Ini sedang berjalan, ada catatannya sedang berjalan insya Allah hingga 2020, amin. Nah, adapun riwayat pekerjaan beliau ini dari tahun 2016 sampai sekarang ini sebagai owner Flag Club Studio. Mungkin nanti bisa dijelaskan itu apa sih dengan Flag Club Studio itu. Kemudian riwayat organisasi, jadi singkat saja, pernah aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Amikom, kemudian pernah juga aktif mengikuti Festival Film Dokumenter tahun 2014, kemudian juga aktif di Taman Pelajar Aceh Yogyakarta, aktif juga di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kami, kemudian aktif di Keluarga Aceh Besar Yogyakarta, terlibat juga di Komunitas Seniman Perantau Aceh Yogyakarta, aktif juga di Lembaga Forum Negara Muda Indonesia, kemudian menjadi Pimret di Majalah Aceh Yogyakarta, kemudian beliau juga menjadi award beasiswa LPDP pada tahun 2017 sampai sekarang, kemudian juga aktif di pengajian Wageningen sebagai ketua divisi acara, kemudian ini banyak sekali. Kemudian aktif juga di Persatuan Pelajar Indonesia di Belanda sebagai anggota divisi kajian strategis. Kemudian aktif juga di Persatuan Pelajar Indonesia Wageningen pada anggota divisi kajian strategis dan lingkar diskusi. Kemudian mentor di Diaspora Muda Aceh
dari tahun 2018 sampai 2019, kemudian sekarang ini aktif di anggota Divisi Kajian Strategis pada Lembaga Mata Garuda Aceh. Adapun prestasi beliau yang paling terbaru ini menjadi oral speaker di Indonesia Scholar International Convention 2019 di UK, United Kingdom, dan juga mempublish publikasi penelitiannya di International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology di AJSAID dengan judul itu Assessing Indonesian Special Data Infrastructure Using Air Force Disaster Management. Jadi mungkin mitigasi bencana ya. Nah, jadi selama Ramadan, Pandrita Studio melakukan rencananya 5 kali studio. Jadi ini studio kedua. Studio pertama telah kita lakukan sebelumnya, itu membahas tentang determinasi kemiskinan seluruh Indonesia oleh pembicaranya Ibu Erika Santi, STMSI. Kemudian pada studio kedua ini kita melakukan lagi dengan bekerja sama dengan lembaga Madrasah ID. Nah, Madrasah ID juga ini banyak melakukan diskusi-diskusi terkait dengan bidang keilmuan lain hingga ke masalah faktual yang ada hari ini. Nah, setelah itu yang saya sampaikan juga, jadi di dalam pelaksanaan seminar online ini kita punya aturan main sederhana saja. Jadi selama pembicara menyampaikan hasil presentasinya, silakan teman-teman matikan audionya supaya lebih tertib. Kemudian nanti setelah presentasi berakhir, silakan ada sesi tanya jawab. Teman-teman bisa sampaikan melalui host langsung, atau kalau teman-teman di YouTube silakan nanti bertanya di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya. Saya kemudian serahkan ke pemateri secara langsung. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam jangan lupa kita minta kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian. Selamat siang di sana dan selamat pagi di sini. Perkenalkan, nama saya Zaki. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan master di Wageningen. Bacanya itu Wageningen University. Jadi G-nya menjadi H ya. Jadi G. Ya. Jadi Wageningen University and Research, jurusan Geo Information Science. Jadi itu adalah perpaduan antara informatika dan geografi, geofisika dan geomatika. Nah, mungkin tadi saya sudah mengirimkan pesan untuk semua untuk membuka menti.com, kemudian isi kode 560929 dan jawab pertanyaannya. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang spatial data science, ilmu yang saya pelajari di sini dan juga berkenaan dengan tesis saya. Dan ada beberapa jawaban yang masuk dari teman-teman sekalian. Ada yang mengatakan big data, ada yang mengatakan gajinya besar, benar-benar gajinya besar. Data science sekarang itu adalah pekerjaan paling seksi di abad ini ya. Jadi yang bisa data science itu katanya sih gajinya besar, sangat besar. Saya sendiri belum bekerja di bidang itu, jadi belum tahu apakah gajinya besar atau tidak. Dan juga yang mengatakan data yang menggunung, ada yang bilang informasi ilmiah, programming, benar banget, riset, kuantitatif, data kuantitatif, ya. Ya, itu beberapa tanggapan dari teman-teman sekalian tentang data science. Baik,
Kemudian saya ingin ambilkan. Nah, yang pertama sekali saya ingin berbicara tentang data ya. Data itu sekarang ini disebut sebagai sumber minyak yang baru ya, dan minyak itu berarti adalah uang gitu ya. Jadi kalau tahun 1970-an itu perusahaan dengan profit tertinggi itu adalah perusahaan minyak. Dan pernah dengar nggak sih? Kalau saya sih dulu di masa saya waktu ketika mendaftar ke perguruan tinggi, banyak yang bisik-bisik nih, termasuk keluarga saya. Coba daftar ke jurusan perminyakan gitu. Kenapa? Karena gajinya besar gitu. Memang benar, karena profitnya tinggi dan pekerjanya juga dapat gaji yang besar. Tapi itu tahun 1970-an. Tapi sekarang semenjak tahun era 2010-an justru tren itu bergeser ke perusahaan-perusahaan IT ya, seperti Facebook, Apple, seperti yang teman-teman bisa lihat di samping sini, 20 company perusahaan modern, ada Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alibaba, yang mana kebanyakan didominasi oleh perusahaan yang tidak jauh-jauh dari penggunaan data gitu. Jadi ada istilahnya data is the new oil sekarang. Dan ini ini merupakan sebuah sebuah revolusi sendiri, karena kalau perusahaan minyak itu perlu eksplorasi, perlu modal yang besar dan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan profit tinggi. Tapi coba misalkan perusahaan Google misalkan, kenapa mereka bisa dapat profit yang tinggi, sementara service yang mereka berikan itu gratis semuanya ke kita. Itu adalah bagaimana kekuatan sebuah data ya dari Google itu sendiri. Nah, kemudian saya juga ingin mengajak teman-teman untuk membuka situs ini, kahoot.it. Mungkin saya bisa, dan kemudian isi game pinnya 47464549. Wait. Gimana caranya? Ya, 47464549 ya. Baru ada satu player. Mungkin teman-teman bisa masuk ke kahoot.it, masukkan game pinnya 47464549. Ya, ada Vena. Selamat datang Vena. Ini salah satu interaktif learning yang saya dapatkan di sini di Belanda yang digunakan cukup banyak, cukup sering. Ada Kahoot, dan tadi kita sudah menggunakan menti.com, di mana mahasiswa, pelajar itu bisa berinteraksi secara fun ya, secara menyenangkan dengan pelajaran gitu. Ada Mail, ada lagi. Ya. 47, 46, 459. Bisa digunakan, dia bisa dibuka di HP atau di
laptop teman-teman iya. sekalian. Lagi loading Kak. Oh, oke, siap. Ya, tadi saya sempat nanya-nanya juga sama Febri sama eh, Idam. Di sana belum belum pernah ditemukan ini ya. Mungkin nanti bisa diperkenalkan ke teman-teman dan seminar atau pelajaran-pelajaran itu akan lebih menyenangkan gitu ya. Oke. Oke, mungkin kita mulai saja, start. Ya. Nah, ada pertanyaan pertama, perusahaan dengan profit tertinggi di dunia dalam daftar ini. Kak, PPT-nya belum muncul. Ini yang ini, yang Kahoot. Oh ya, oke. Samsung, Apple. Oke. Ada satu jawaban. Ya. Benar. Oke. Mungkin itu untuk sementara itu dulu ya. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Siap. Nah, masalahnya teman-teman sekalian, dengan berkembangnya teknologi informasi dan data yang hadir juga sangat banyak, terkadang kita tenggelam dalam informasi ya. Jadi terlalu banyak data, sementara kita tidak tahu data itu digunakan untuk apa. Makanya ada istilah dalam bahasa Inggris, drowning in data but starving for knowledge. Nah, inilah kemudian yang memunculkan satu ilmu baru yang disebut dengan data science. Nah, ini perkenalan singkat tentang data science ya. Nah, untuk apa sih data science itu? Ini saya ingin menampilkan satu contoh sederhana yang biasa diperkenalkan oleh teman-teman ya. Misalkan ini ada dua perusahaan nih. Nah, misalkan Panrita mau bikin sepeda gitu ya. Dan ada juga satu perusahaan Garuda yang juga mau menjual sepeda gitu ya. Harganya sama-sama 1.500.000 dan sama-sama customernya perusahaan mempunyai customer 90.000 orang ya. Tapi Garuda sendiri tidak tahu ternyata ada segmentasi orang kaya, customernya itu orang kaya 30.000, menengahnya 30.000 orang, miskinnya 30.000 orang. Sementara Pandita karena memakai data science, kemudian melihat data pengguna ini yang kaya ada 30.000 orang, maka Pandita tahu bahwa ada segmentasi customer gitu ya. Nah, misalkan ini kedua perusahaan ingin mengirimkan flyer promosi. Misalkan satu flyer di harganya Rp20.000, agak mahal nih, pakai glossing ya. Nah, maka biaya pengeluaran untuk flyer promosi yang dikeluarkan oleh Garuda, karena mereka tidak tahu ada segmentasi itu, mereka ngirimnya ke 90.000 customer itu. Sehingga mereka mengeluarkan biaya pengeluaran 1.800.000.000 rupiah. Sementara karena Pandrita mengetahui ada segmentasi itu menggunakan data science, Pandrita hanya perlu mengeluarkan biaya pengeluaran untuk promosi itu 600 juta doang saja ya. Nah, kemudian customer yang akhirnya membeli sama-sama 1.000 orang misalkan, 1.000 orang, ini juga 1.000 orang, tapi
karena dikurangi dengan biaya pengeluaran untuk flyer promosi, sehingga karena Garuda pengeluarannya untuk flyer promosi itu lebih besar, maka mereka tidak mendapatkan profit, justru rugi sebanyak 300 juta rupiah, sementara Panrita mendapatkan keuntungan sebanyak 900 juta rupiah. Ini merupakan satu aplikasi dari data science ya, untuk mengetahui segmentasi dan perilaku dari customer. Oh, apakah mereka sanggup membeli ini atau tidak. Nah, bayangkan itu jika ini hanya satu contoh kecil ya, bagaimana dengan perusahaan besar yang produksinya masif dan customer-nya yang besar pula. Maka data science ini sungguh sangat penting gitu. Mungkin satu contoh lagi, mungkin teman-teman pernah nonton film Moneyball yang diperankan oleh Brad Pitt. Ini adalah salah satu pengaplikasian data science di sport analysis ya. Dalam film itu digambarkan bagaimana pelatihnya itu tidak populer, tapi dia juga melatih klub yang kecil. Kemudian dia juga merekrut pemain tua yang hampir pensiun, merekrut pemain yang murah dan tidak terlalu terkenal. Tapi dia melakukan itu semua karena data. Dia data analisis, data yang ada bagaimana, apa yang dia perlukan, justru dia yang perlukan adalah sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh pelatih-pelatih lain. Di awal-awal mereka memang di klasemen bawah, tapi kemudian di pertengahan tiba-tiba mereka menang selalu gitu ya. Ini film ini kalau nggak salah tahun 2000-an, 2005-an kalau nggak salah. Dan data analisis, data science untuk sport analysis itu sekarang sudah marak digunakan ya. Mungkin teman-teman pernah tahu ada Leicester Football Club yang tahun 2016 dengan mengejutkan menangi Liga Inggris, itu karena data science juga, mereka menggunakan data science. Kabarnya juga Liverpool yang selama 2 musim ini memuncaki klasemen dan memenangi Liga Champions juga seperti itu. Jadi ini menggambarkan bagaimana data adalah sesuatu yang wajib di zaman sekarang ya, di abad 21 ini, di tahun 2020 sekarang ini. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang spatial data science. Apa itu spatial data science ya? Ini adalah data science, namun menggunakan data spasial ya. Data spasial itu yang punya koordinat latitude dan longitude. Teman-teman pasti sudah familiar dengan data shapefile, data raster ya, dan software seperti ArcGIS dan QGIS begitu ya. Nah, salah satu pengaplikasian dari spatial data science itu adalah menemukan rute tersingkat dan rute paling tidak padat ya, yang ada di Google Maps dan Gojek mungkin. Kemudian nah, kalau saya sendiri, saya tertarik dengan spatial data science tapi menggunakan sosial media data. Kenapa? Karena sosial media data ini free ya. Jadi data sosial media ini mudah didapatkan. Kita juga bisa menangkap menangkap perilaku manusia di situ. Nah, ini adalah salah satu pengaplikasian spatial data science menggunakan sosial media data ya. Mungkin teman-teman tahu Barack Obama tahun 2012 memenangkan lagi pemilihan presiden yang kedua. Ini dia menggunakan data sosial media ya, yaitu Twitter. Jadi Twitter itu setiap kita tweet di Twitter itu ada geotag, ada datanya itu punya koordinat latitude dan longitude. Dia menggunakan data itu untuk melihat siapa nih senang di negara bagian mana yang senang dengan Obama. Oh, kalau misalkan di California, maka dia datang ke situ, dia memperkuat itu
begitu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana Obama memenangkan presiden periode kedua, spatial data science ya. Ada juga tahun 2016 misalkan Donald Trump, dia juga menggunakan uh, data science untuk sosial media, namun dengan cara yang curang. Ini banyak berita yang memberitakannya, dan bagaimana dia mengambil data sosial media secara diam-diam dan kemudian mengarahkan pengguna yang tidak suka dengan dia untuk tidak memilih dia, dan mengarahkan orang-orang untuk memilih dia dengan meyakinkan melalui iklan di Facebook gitu. Nah, kita kembali ke Kahoot lagi. Teman-teman mungkin bisa buka lagi Kahoot. Isi bagaimana ini? Ini Mail nomor 1 ya. Tadi itu yang tadi. Sekarang pertanyaan kedua, yang bukan alat untuk mengolah data spasial. Ada yang bisa menjawab? Benar. Corel Draw. Siap, itu siapa tadi? Mail lagi, ya benar. Kemudian next. Pertanyaan lainnya. Apakah Python bisa mengolah data spasial? Ya. Oh. Ya, selamat untuk Mail. Dari 3 pertanyaan, 3-tiganya bisa dijawab. Nah, kembali lagi ke ya. Nah, kemarin juga panitia sedikit menyinggung tentang infrastruktur spasial Indonesia. Saya ingin sedikit menceritakan bagaimana kalau di Belanda itu ada yang namanya NSDI, National Spatial Data Infrastructure. Di sini banyak geoportal yang menyediakan data-data spasial yang bisa digunakan oleh banyak orang secara gratis dan terbuka, yang mana geoportal ini terintegrasi dengan INSPIRE atau Infrastructure for Spatial Information in the European Community. Jadi komunitas negara-negara Eropa juga sangat sadar tentang pentingnya data spasial ini. Maka mereka juga membuka spasial data ke seluruh orang di Belanda, di Eropa, bahkan kita yang di Indonesia juga bisa membukanya dan secara gratis begitu ya. Nah, saya sendiri sangat terbantu dengan data spasial itu. Saya sebagai mahasiswa juga sangat banyak menggunakan data spasial dari geoportal itu, dan kalau pengalaman saya ketika meminta ini tentang kesadaran data ya di Indonesia. Saya dulu pernah meminta data pada instansi pemerintah di Yogyakarta, tapi perizinannya susah ya, tidak rapi, dan seringkali data-data itu tidak diberikan ke instansi pemerintah lainnya gitu. Nah, mereka sering mengatakan ini data kami capek ngambilnya, atau mereka nggak mau berbagi dengan orang lain. Nah, ini
keprihatinan kita terhadap kesadaran data yang sangat kurang di Indonesia. Yang paling penting adalah di level instansi pemerintahan ya. Tahun kemarin juga saya pernah membuat artikel ilmiah yang saya presentasikan di Inggris tentang ketersediaan data spasial untuk bencana. Study case-nya kebetulan Palu di Sulawesi. Itu bencana gempa, tsunami, dan likuidifikasi ya di Palu tahun 2018. Datanya susah sekali ditemukan. Karena saya ingin memetakan berapa gedung yang rusak di kecamatan mana, yang paling parah gitu, dan sebagainya. Saya coba membuka portal big.go.id, data.go.id, tapi susah ditemukan dan membingungkan websitenya ya. Nah, ini kemudian saya juga mencoba mencari data spasial bencana-bencana lainnya sebelum Palu gitu. Dan saya tidak dapat menemukannya, misalkan seperti data bencana tsunami Banten dan banjir bandang Wasior Papua ya. Nah, infrastruktur spasial data ini sangat penting karena ini dapat mempercepat pengambilan keputusan ya, dan ini salah satu yang ingin saya sampaikan tentang kesadaran data Indonesia. Semoga teman-teman nanti bisa sadar bahwa data itu sangat penting untuk kemaslahatan kita sebagai masyarakat di Indonesia dan di dunia secara umumnya. Nah, kemudian ini adalah beberapa alat ya yang untuk mengolah data spasial. Teman-teman mungkin sudah pada tahu ada ArcGIS yang komersial, ada QGIS yang open source, ada Google Maps. Google Maps itu yang open source, Google Maps yang komersial, dan OpenStreetMap, ini OpenStreetMap itu yang open source. Ada juga sekarang mulai beralih ke pemrograman, ada Google Earth Engine, kemudian ada R, bahasa pemrograman R, dan Python. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan juga tentang pemrograman ya. Pemrograman ini sangat penting di masa sekarang ya, teman-teman sekalian, karena dosen saya sendiri di kampus itu sering mengatakan sebenarnya pemrograman itu diperuntukkan bagi orang yang malas gitu ya. Lebih baik work smart sekarang, bukan lagi work hard. Nah, pemrograman itu sendiri diperuntukkan untuk otomasi ya, otomatisasi ya. Mungkin teman-teman pernah nonton film The Social Network. Ya, The Social Network. Ini kan ceritanya adalah bagaimana Mark Zuckerberg, pendiri Facebook itu di awal-awal sebenarnya dia itu menghack sistem database kampusnya Harvard ya, yang Harvard ya, apa Stanford saya lupa, untuk mendapatkan nama dan foto para gadis di kampusnya untuk dimasukkan ke dalam semacam buku digital. Nah, tapi ketika di awal-awal dia masukkan satu persatu gitu. Nah, pada akhirnya dia capek sendiri, dia kelelahan, dan kemudian dia membuat sebuah platform website dengan coding yang kemudian orang bisa mendaftar dirinya sendiri, upload foto sendiri, dan mencari teman sendiri gitu. Nah, sehingga dia nggak perlu lagi hack sistem database, nggak perlu lagi nanya-nanya sama orang, wah kamu mau daftar nggak gini-gini. Nah, sementara orang sudah tertarik dan tinggal buka facebook.com dan sekarang dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia gitu ya. Nah, otomatisasi ini yang penting sekali, yang kemudian merevolusi bagaimana kita hidup gitu ya. Teman-teman juga sudah tahu ada Gojek. Gojek ini adalah perusahaan sepeda motor terbesar di Indonesia yang tidak memiliki sepeda motor satupun, begitu ya.
Nah, ini adalah kekuatan dari data. Bagaimana data bisa mengubah hidup masyarakat gitu. Ada juga Airbnb. Airbnb adalah perusahaan penyedia penginapan terbesar di dunia yang tidak mempunyai penginapan itu sendiri. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan bagi kita. Mungkin ini ada satu video yang menggambarkan bagaimana data science itu. Ini kita belum masuk ke spatial data science ya, masih di data science. Bagaimana kekuatan dari pemrograman dan data itu sendiri yang perlu kita sampaikan di sini. Ini ada satu video. Oh, saya salah. Sebentar. Ya, saya share lagi. Ya. Nah, mungkin sedikit penjelasan ya. Ini adalah salah satu bagian dari yang kami pelajari juga di sini. Ada namanya deep learning ya. Bagaimana menggunakan data science secara lebih mendalam untuk identifikasi pergerakan manusia atau pergerakan apapun melalui video atau foto gitu ya. Ini juga ada aplikasinya di spatial data science. Ini salah satu contohnya bagaimana ini teman-teman pada tahu semua. Ini adalah Bruno Mars, salah satu dancer artis hip hop yang sangat terkenal di dunia, yang sangat pintar menari gitu ya. Dan di sebelah kanan ini ada dua orang yang sama sekali tidak bisa menari begitu ya. Nah, menggunakan deep learning, menggunakan pemrograman, bagaimana komputer bisa mendeteksi setiap pergerakan Bruno Mars, kemudian ditransfer ke dua orang ini. Tapi jadi kelihatannya di video mereka bisa dance gitu ya. Kita ini coba. Nah, itu salah satu kekuatan dari pemrograman yang perlu mungkin kita sampaikan di sini. Kemudian ya lanjut saja. Ya, kembali lagi ke pemrograman bagi data spasial ya. Sekarang ini kalau di sini sendiri sangat populer sekali bahasa pemrograman R dan Python.
teman-teman, ada yang berpendapat yang mengatakan bahwa kalau 150 tahun yang lalu itu yang disebut dengan buta huruf adalah yang tidak bisa baca tulis, begitu ya. Namun sekarang yang disebut dengan orang yang buta huruf adalah yang tidak bisa pemrograman. Ya, setidaknya itu untuk bisa mendapatkan kerja dan salah satu skill yang paling penting ya. Dan mungkin satu update bagi kita di sana di Indonesia, di sini orang sudah tidak lagi memakai MATLAB atau SPSS, tapi sudah beralih ke R dan Python. Ini ada beberapa packages dan library yang digunakan di R dan Python khususnya untuk pengolahan data spasial gitu. Nah, kemudian saya sendiri sekarang kuliah di Wageningen University and Research di jurusan Geoinformation Science. Seperti yang saya katakan tadi, perpaduan antara informatika dan geografi, geomatika dan geofisika. Di Wageningen University and Research ini sendiri adalah kampus nomor 1 pertanian di dunia ya. Dan tapi banyak juga jurusan-jurusan lain seperti sosial, hubungan internasional, dan apa ya lagi, animal science, dan seperti saya GIS, Geoinformation Science, atau dua bahasa Indonesianya Sistem Informasi Geografis ya. Nah, tapi di GI sendiri ada dua fokus, ada yang ke pertanian, ada yang ke urban gitu. Nah, kalau saya sendiri, saya memilih ke urban karena ada mata kuliah di sini. Mungkin teman-teman juga pada tahu ada remote sensing ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu penginderaan jarak jauh. Nah, saya itu remedial sampai 4 kali. Jadi saya tidak berani masuk ke wilayah itu. Jadi sementara saya juga S1 dulu mengolah data urban, maka saya memutuskan untuk mengambil tesis di data urban gitu. Nah, kita juga sangat percaya dengan otomasi pemrograman dalam mengolah data spasial. Misalkan salah satu contohnya ini. Nah, ini adalah pengaplikasian dari remote sensing atau penginderaan jarak jauh, yaitu dengan menghitung jumlah vegetasi atau kehijauan dari tanaman secara akurat dari sebuah lahan tanpa harus turun ke lapangan. Ya, jadi cukup mengambil data spasial yang saya bilang tadi, yang saya katakan tadi, dari citra satelit dan lalu menggunakan pemrograman, kita bisa tahu seberapa banyak jumlah vegetasi yang ada di lahan ini. Nah, ini salah satu aplikasi dari Geoinformation Science itu sendiri ya. Ada juga misalkan ini adalah bagaimana melihat deforestasi di hutan Kalimantan tanpa harus jauh-jauh ke Kalimantan. Gitu ya. Dari tahun berapa nih? 1970-an sampai 2015 cukup dengan mengambil data citra satelit, digabungkan semuanya, dihitung dengan aplikasi software atau dengan pemrograman, maka kita tahu seberapa banyak sih deforestasi yang terjadi di hutan-hutan Kalimantan tanpa mahasiswa di sini atau peneliti di sini harus jauh-jauh ke Kalimantan gitu. Nah, ini adalah salah satu kekuatan dari Geoinformation Science itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke Spatial Data Science. Saya sendiri saya mengerjakan sebuah project tesis dari supervisor saya, yaitu karakterisasi ruang hijau terbuka di wilayah metropolitan Randstad menggunakan data sosial media ya. Randstad itu sendiri terdiri dari 4
kota besar di Belanda, yaitu Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, dan Utrecht. Nah, dan saya menggunakan data Flickr, data sosial media. Jadi ada berapa sih ruang hijau di Amsterdam gitu ya? Saya kalau misalkan saya mau melihat apa aktivitas manusia di ruang hijau itu di seluruh Belanda, maka mungkin tesis saya baru selesai 5 tahun gitu ya. Tapi dengan menggunakan data sosial media, saya mendapatkan foto sebanyak 1.500.000 dari tahun 2013 sampai 2018. Kemudian saya ambil metadatanya atau informasi tentang judul, hashtag, dan description. Maka kemudian saya bisa melihat, saya masukkan, saya olah dengan pemrograman, saya bersihkan data-data itu, kemudian saya ada kata kunci yang menunjukkan aktivitas manusia. Kemudian saya menggunakan data science, yaitu machine learning menggunakan algoritma K-means clustering. Saya juga menggunakan QGIS, Python, dan R. Dan sehingga saya mengetahui apa aktivitas manusia di ruang hijau di Belanda. Ruang hijau itu seperti apa namanya, public park ya. Nah, ini adalah beberapa komunitas online ya yang sangat penting. Mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar ada Stack Overflow ya, dimana kita di situ itu adalah forum, sepertinya forum terbuka untuk programmer terbesar di dunia mungkin online, dan kita bebas masuk ke situ, bertanya apa saja, nanti orang akan menjawab, banyak yang menjawab, dan antusias orang menjawabnya. Dan saya banyak sekali mendapatkan masukan dan solusi dari situ. Mungkin teman-teman penting untuk mencatat ini, Stack Overflow. Dan ada juga kalau saya sih di sini kita juga ada forum Geoforum. Ini dalam bahasa Belanda, tapi saya biasanya nanya dalam bahasa Inggris dan tetap dijawab. Ini tentang forum tentang pertanyaan tentang data spasial yang ada di Belanda. Yang saya biasanya gunakan, apakah ada kesalahan atau kebingungan, bisa ditanya di sini. Kemudian ada juga Stack Exchange, Geographic Information Science. Ini juga kita bisa bertanya tentang isu tentang GIS ya. Kemudian ada Stack Exchange Open Data. Itu juga kita bisa nanya tentang data terbuka. Dan ada juga Stack Exchange Data Science, seputar tentang data science. Saya juga sering menggunakan Quora.com, dan ada juga ini yang Kaggle. Kaggle ini adalah forum komunitas machine learning dan data science. Ini juga sangat bagus. Di sini teman-teman para penggunanya bisa download data secara gratis, dan kita bisa berkolaborasi, bisa bertanya dan menjawab. Tapi ya semuanya dalam bahasa Inggris. Mungkin nanti kita perlu membuat forum sendiri dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian ini halaman user saya di Stack Overflow. Bisa teman-teman lihat. Ini saya baru menggunakan ini semenjak tanggal 23 Februari. Dan kemudian saya juga sudah bertanya 25 pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah ini, select columns based on raw values of another dataset. Ini adalah pertanyaan tentang Python dan Pandas. Ini juga Python. Ada satu pertanyaan, jawaban, dan 16 view. Ini kita juga ada reputation. Nah, reputation ini
bagaimana setiap kita bertanya atau menjawab kita akan dapat reputation. Nah, kalau nggak salah saya, ketika kita sudah mendapatkan reputasi 100, kita punya keistimewaan masuk ke chat. Jadi kita nggak perlu chat dengan programmer seluruh dunia, yang kita nanya langsung dijawab di chat gitu, tanpa harus kita tulis lagi pertanyaan di sini, kita nunggu lagi begitu. Di sini juga ada badges, jadi setiap kita nanya jawab, nanti sistem akan dengan otomatis memberi kita selamat dan wah kamu sudah sampai ke tahap ini. Jadi kita semakin bersemangat gitu. Siap. Nah, ini adalah salah satu hasil dari tesis saya. Ini adalah spatial data science, pengaplikasian spatial data science. Ini di kota Amsterdam dan poligon-poligon yang berwarna-warni ini adalah public parks atau taman kota, taman publik. Kemudian juga ruang hijau terbuka. Di sini ruang hijau terbuka itu bukan hanya taman publik, tapi juga misalkan seperti kuburan itu juga, atau stasiun, beberapa stasiun, halte begitu. Itu juga ada banyak, kalau ada pohon-pohonannya atau vegetasi, itu juga dikategorikan dalam ruang terbuka, ruang hijau terbuka. Nah, aplikasinya yang saya gunakan dalam tesis ini adalah K-means clustering. Jadi dengan menggunakan Flickr foto tadi, foto Flickr, saya bisa melihat di poligon warna biru. Nah, ini adalah ruang terbuka yang biasa orang menggunakannya untuk bermain hoki. Kemudian misalkan warna merah juga merah. Ini merah, berarti di sini orang biasanya berenang atau menghadiri festival. Kalau yang hitam ini untuk bicycle, bersepeda gitu. Yang hijau untuk road, ya, mungkin juga sepeda. Nah, ini adalah salah satu pengaplikasian dari spatial data science itu sendiri. Saya juga ingin share beberapa aplikasi GIS dan spatial data science, teman-teman sekalian. Mungkin ini adalah aplikasi yang salah satu teman saya yang bikin. Ini adalah aplikasi menghitung kebisingan udara di Amsterdam, ya. Jadi teman-teman saya bisa melihat di daerah mana yang lalu lalang pesawatnya membuat polusi udara, begitu ya. Dan ini hanya dibuat dalam waktu 3 minggu menggunakan data free sepenuhnya dari flightradar24.com. Nah, ini adalah salah satu aplikasi GIS dan yang diaplikasikan di sini. Mungkin itu saja dari saya. Teman-teman, mungkin kalau ada yang mau bertanya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.